Hai Sobat Wins, balik lagi di channelnya Wins Official. Oke, sebelum video ini dimulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan dinyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info menarik tentang Wins Official. Oke guys, jadi hari ini kita akan mereview kamera yang lumayan baru dan lumayan fenomenal juga gitu ya. Pastinya kalian udah tahu juga. Oke, di depan kalian udah ada Sony A7 Mark III nih guys. Jadi hari ini kita akan review dan unboxing apa aja fitur-fitur yang ada di kamera ini. Apa aja keunggulan yang ada di kamera ini. So, dipantengin terus videonya, jangan di skip. Biar kalian gak ketinggalan informasi tentang kamera ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing. Oke, jadi boxnya kayak gini guys. Warna dan bentuknya sama seperti box kamera Sony seperti pada umumnya gitu ya. Sebelum kita unboxing, kita lihat dulu ada info apa aja yang ada di boxnya nih. Untuk bagian atas, di sini simple banget. Cuma terdapat gambar dari kameranya dan ada tulisan Sony beserta tulisan A7 Mark III-nya nih. Sekarang kita pindah ke samping. Nah, di sini ada info-info sebagai highlight dari apa aja yang tersematkan di kamera ini nih guys. Oke, pertama kita bahas kamera ini dibekali sensor 35mm full frame dengan 24,2 megapiksel guys. Oke, next ISO yang dihasilkan dari rentan 100 sampai 51.200 nih kalau di tulisannya segitu, tapi setahu gue bisa lebih dari itu. Next, kamera ini mampu mengambil gambar 10 frame per second continuous shot-nya nih guys. Jadi kita nggak akan kehilangan momen di saat pergerakan cepat. Next, terdapat 693 autofocus point nih guys. Oke, sekarang kita pindah ke bawah. Terdapat tulisan A autofocus di mana fungsinya adalah autofocus akan mengikuti pergerakan mata dari objek kita nih guys. Next, kamera ini udah tertanam 5 axis stabilization nih, yang pastinya memudahkan kita banget saat kita mengambil video guys untuk mengurangi shaking. Next, kita bisa memasukkan 2 memory card sekaligus ke dalam kamera ini karena ada 2 slot memori dan support sampai 2 memori UHS nih guys. Next, karena layarnya sudah touchscreen, kita bisa menentukan fokus dengan hanya menunjuk di bagian layar guys. Next, ada HLG yaitu Hybrid Lock Gamma, di mana di sini bisa menentukan jenis video S-Lock yang pastinya kalian bisa auto grading lagi nih. Next, kamera ini udah support USB Super Speed Type C guys. Kamera ini dibekali CMOS sensor Exmor R nih, yang kita tahu dimana sensor ini adalah adiknya dari sensor yang dipakai Sony Alpha 9 guys. Oke, next, kamera ini dibekali Beyond X Image Processor. Dan kamera ini mampu merekam video 4K HDR nih. Pastinya hasil videonya sangat tajam ya. Next, speaker bawaan Sony ini udah menggunakan Dolby Audio. Pastinya asik banget buat denger preview dari video kita guys. Selanjutnya ada Wi-Fi, ada NFC dan Bluetooth, so kita nggak perlu repot pindahin data kalau kita nggak bawa kabel data nih guys. Lalu kamera ini juga punya port HDMI dan akan memudahkan banget dicolok ke media laptop, PC ataupun monitor eksternal untuk previewnya guys. Nah, pindah ke bagian bawah, ada rekomendasi aksesoris yang cocok untuk A7 Mark III ini, mulai dari baterai grip sampai monitor eksternal. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke unboxingnya nih guys. Pertama kita liatin dulu, jadi kamera ini masih segel ya. So, ini adalah pertama kalinya gue dan kalian yang tonton yang belum punya kamera ini, kita first unboxing bareng-bareng nih. Oke, segelnya sudah kita buka, sekarang kita buka boxnya. Setelah kita buka, pertama-tama kita disuguhkan kartu garansi dan flyer Sony Service guys. Next, di bawahnya langsung terdapat kitab-kitab manual book nih ya. Terdapat beberapa manual book juga dengan bahasa yang berbeda guys. Oke, next kita buka bagian sini. Terdapat kabel konektor untuk adapternya. Kita dapat 3 buah nih guys ya, yang tentunya dilengkapi dengan 3 bentuk kepala yang berbeda ditentukan oleh wilayah negara masing-masing nih. Oke, ini adalah bagian yang paling memukau harusnya. Ayo kita buka sekarang.
Dan tada, ini adalah unit A7 Mark III-nya guys. Harga nggak pernah bohong dengan kualitasnya guys. Untuk bodinya kokoh dan juga ringan nih guys ya, perpaduan antara alloy chassis dan plastik. Dan pastinya nggak seberat yang kita bayangkan. Setelah itu kita buka bagian lainnya. Di sini terdapat kabel data berbentuk micro USB, lalu ada adapter charger, dan kita dapat baterainya nih guys. Oke, sekarang kita bahas apa aja yang ada di bodinya nih. Pertama terdapat tulisan Sony pada bagian hot shoe-nya, lalu tulisan A7 Mark III pada bagian kiri. Next terdapat leather grip dengan tombol shutter yang dibarengi dengan tombol on off-nya nih guys. Lalu pindah ke bagian atas, ada tombol putar untuk mengatur mode kamera. Lalu ada satu tombol putar lagi untuk mengatur aperture dan bukaan lensa kalian nih. Terdapat tombol custom 1 dan 2 dekat shutter button nih guys. Sebelahnya ada lubang hot shoe untuk naruh flash eksternalnya dan ada tulisan Steady Shoot 4K inside. Dan ada lubang speakernya guys. Nah, pindah ke bagian belakang terdapat 3 inch tilting OLED LCD nih. Tapi sayangnya hanya bisa di tilt 45 derajat dan nggak bisa sampai 180 derajat ya kayak kamera vlog pada umumnya. Next ada tombol custom 3 dan tombol menu. Lalu diikuti oleh picking hole untuk membidik. Lalu diikuti tombol AF on dan tombol AL. Di bawahnya ada joystick yang bisa digunain untuk menggerakkan menu dan lainnya nih guys. Ada tombol FN dan tombol selektor yang bisa diputar. Lalu ada tombol preview media dan ada tombol delete serta tombol custom 4. Pindah ke bagian kiri terdapat lubang untuk mikrofon, ada lubang untuk headset, lubang HDMI, ada lubang charger dan lubang kabel data nih guys. Pindah ke sebelah kanan seperti yang gue bilang tadi, jadi di sini ada tombol untuk membuka slot memori seperti yang gue bilang di awal tadi. Kamera ini support 2 memory card sampai kelas SDXC 2 UHS. Sekarang coba kita nyalain. Untuk baterai yang digunakan NP-FZ1000 dengan kapasitas 2500 mAh yang diklaim irit 2 kali lipat daripada seri NP-FW50. Oke, sekarang kita masukin. Setelah kita nyalain, kalian akan disuruh pilih bahasa. Terdapat lumayan banyak juga jenis bahasa yang bisa kita gunakan. Lalu kalian disuruh pilih wilayah untuk menentukan waktu. Setelah itu kalian disuruh mengatur tanggal dan jamnya yang ada di kamera kalian nih. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke mode kameranya guys. Nah, untuk user interface-nya gak berbeda jauh sama seri Sony lainnya nih. Dengan UI khas Sony yang emang beda dari brand lain guys. Next, coba kita pasangkan lensa dengan bodinya. Karena ini serian body only, kita pakai lensa yang bukan bawaannya ataupun kitnya nih guys. Pertama kita pakai lensa full frame Sony 50mm f1.8. Oke, selanjutnya kita pakai lensa APS-C Sigma 16mm f1.4. Oke, buat kalian pasti ada yang nanya, apakah bisa pakai lensa APS-C di full frame? Jawabannya tentu bisa. Pada kamera Sony khususnya full frame terdapat mode berganti format full frame ke APS-C guna menstabilkan sensor dengan lensa yang dipakai nih guys. Nah, contohnya gini, kalau modenya nggak diaktifkan pasti dia akan menimbulkan vignette nih guys. Tapi kalau modenya diaktifkan, dia pasti langsung nge-crop dan vignette-nya pasti hilang. Oke, sekarang kita coba fitur AF Eye Tracking-nya nih guys. Dimana objek akan bergerak dan kita tekan tombol shutter, maka AF akan mengikuti gerakan dari objeknya nih. Setelah itu kita coba fitur 10 fps continuous shot-nya nih guys. Wah, ternyata hasilnya luar biasa ya. Semua frame tertangkap semua dan nggak ada yang blur nih. Oke, setelah itu kita coba pada keadaan low light nih ataupun cahaya minim guys. Kita lihat apakah Sony ini mampu mengatasinya. Dengan ISO yang sampai 102/400 dan bisa di-expand sampai 204/800, autofokusnya memang tidak bekerja sempurna guys, tapi hasil dari videonya masih bisa diterima untuk noise dan tingkat kepadatan warnanya nih guys. Sekarang kita coba fitur slow motionnya pada Full HD 120 fps nih guys. Oke, dan hasilnya luar biasa memukau, ditambah ada mode kamera yang langsung menggerakkan ke fitur slow-mo-nya, yaitu mode S dan Q. Oke, sekarang kita coba fitur 4K-nya. Oke, untuk fitur ini kita nggak bisa nampilin sempurna karena mengingat sequence editing kita yang hanya menggunakan sequence Full HD 1080, jadi mungkin 4K-nya nggak gitu kelihatan nih guys.
Oke guys, mungkin kayak gitu aja tentang unboxing dan review singkatnya tentang kamera ini. Menurut gue untuk kamera dengan harga segini, untuk fitur-fiturnya cukup lengkap, dan ini adalah kamera kelas menengah, tapi membawa fitur-fitur yang nggak kalah keren dari kamera profesional. Oke guys, silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang A7 Mark III ini. Oke, buat kalian yang pengen punya kamera keren kayak gini, tersedia di Wins Camera ID, dan jangan lupa dicek karena banyak diskon dan banyak cashback yang pastinya ngasih best deal banget buat kalian. Jadi nggak akan rugi-rugi banget untuk beli kamera ini. Dan untuk link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi guys, jadi tinggal dicek aja nih ya. Oke, gua rasa cukup untuk review kali ini. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video ini berguna, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye!